Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Centang Hijau. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan kontroversial, yaitu tentang maraknya perceraian dan kasus perselingkuhan di kalangan public figure. Mari simak video berikut. Akhir-akhir ini sering muncul fenomena perselingkuhan hingga berujung perceraian. Menurut laporan statistik Indonesia di laman Katadata, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Di kalangan artis, masih teringat jelas akan seringnya berita miring yang menerpa kalangan artis. Yang paling teranyar adalah kasus perselingkuhan yang dialami salah satu musisi tanah air. Atas kejadian tersebut, istri yang bersangkutan melayangkan gugatan cerai, dan sampai saat ini, masalah ini masih menjadi bahan obrolan netizen. Banyak dari kita yang terjebak akan makna pernikahan. Mayoritas berpikir bahwa dengan popularitas dan kelimpahan harta sudah cukup menjadi pakem demi langgengnya pernikahan. Orang-orang terdahulu pun ada yang mengalami demikian. Asiyah dengan Fir'aun, Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan istrinya, dan Nabi Ismail alaihi salam berserta istrinya yang turut menyeret Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut? Sobat Centang Hijau, kisah orang-orang terdahulu mestilah menjadi hikmah bagi setiap jiwa-jiwa insan. Dalam kitab Qososul Anbiya karya Ibnu Katsir, terkadang sesosok istri dapat diuji dengan suami zolim, seperti Asiyah dengan Fir'aun yang berani mengaku Tuhan. Namun ada pula suami yang soleh sekelas Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam, diuji dengan istri-istrinya yang membangkang kepada Allah. Ujian tersebut bahkan jadi batu sandungan akan perjalanan dakwah Nabi, sehingga Allah pun membinasakan istri semacam itu. Nabi Ismail alaihi salam pun dikisahkan menceraikan istrinya karena saran ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun saran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam kitab Fathul Bari digambarkan Nabi Ibrahim bertamu ke kediaman Nabi Ismail. Dia pun hanya bertemu dengan menantunya saat itu. Nabi Ibrahim melihat sosok istri anaknya ini selalu mengeluh dan menyalahkan Nabi Ismail selaku suami. Nabi Ibrahim akhirnya menitipkan salam, dan dari situ Nabi Ismail memahami pesan ayahnya dan menceraikan istrinya. Dari kisah tersebut dipahami bahwa selalu ada dinamika dalam pernikahan. Sebagai inspirasi bagi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai panutan terbaik selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sukses membangun karakter istri dan anak yang selain taat kepada suami, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah taat akan perintah Nabi Ibrahim di Mesir. Begitupun Siti Hajar dan Nabi Ismail yang taat berdiam diri di Mekah dengan kondisi gersang. Hal ini pun melahirkan rasa ketenangan dan saling cinta karena Allah, dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita dalam membangun keluarga sakinah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas atensinya. Silahkan beri tanggapan dan masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.